Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa tingkatan riya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, riya itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Nah, yang pertama, riya itu hendaknya tidak dilakukan dalam hal keagamaan atau beribadah. Seperti kita di rumah memakai baju yang biasa saja, tetapi ketika keluar rumah kita berubah, kita mengganti bajunya menjadi baju yang rapih, bersih, dan bagus. Nah, memakai baju yang rapih, bersih, dan bagus tersebut tidak tergolongkan riya, meskipun unsurnya supaya dilihat oleh orang lain, namun memakai baju yang rapih itu bukan sesuatu yang dikatakan riya. Kemudian contoh selanjutnya, kita membelanjakan uang kita untuk menjamu tamu. Membelanjakan uang kita tersebut tidak termasuk riya, karena menjamu tamu itu hukumnya wajib. Kemudian yang selanjutnya, kita membelanjakan harta kita dengan sebanyak-banyaknya supaya kita itu tergolong orang yang dermawan, tapi dalam hati kita tidak ada niat dalam hati supaya dermawan kita itu dianggap oleh orang lain. Maksudnya supaya orang lain menganggap kita itu soleh. Nah, itu tidak ada dalam hati, maka membelanjakan harta tersebut tidak termasuk riya. Dengan ini, dengan beberapa contoh di atas, contoh-contoh tersebut tidak termasuk dalam riya, karena kita berusaha mengambil hati orang lain tersebut sama seperti kita berusaha mendapatkan harta. Bahkan tidak sedikit dari hal-hal tersebut berdampak positif. Akan tetapi kita harus hati-hati, jangan sampai kita lalai sehingga kita terlena, yang pada akhirnya kita menjadi maksiat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, tingkatan riya yang kedua yaitu apabila riya tersebut dimaksudkan agar orang lain meyakini bahwa kita itu taat beribadah, maka hal tersebut diharamkan karena 2 sebab. Sebab yang pertama, apabila kita mengharap orang lain meyakini bahwa kita adalah orang yang taat kepada Allah, adalah orang yang mencintai agama Allah, tapi pada kenyataannya kita tidak taat kepada Allah, kita tidak cinta agama Allah, maka hal tersebut diharamkan. Dengan niat semacam ini, kita menjadi tergolong orang yang fasik dan terkutuk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang kedua, apabila kita memberi
uang kepada, atau maksudnya memberi harta kepada orang lain, meskipun kita tidak mengharapkan orang lain tersebut meyakini bahwa kita itu orang yang ikhlas, akan tetapi uang tersebut atau akan tetapi orang tersebut tidak kita beritahu bahwa ternyata uang tersebut bukan pemberian, melainkan pinjaman. Jadi suatu saat kita akan menagihnya, maka hal tersebut diharamkan. Saudara-saudara, tingkatan riya yang terakhir yaitu apabila seseorang beribadah kepada Allah tetapi hatinya tidak mengharapkan ridho Allah, melainkan sesuatu yang lain. Perumpamaannya seperti seseorang yang menghadap raja, memenuhi panggilan raja atas dasar tugas dan kewajibannya, akan tetapi dalam hatinya ia tidak bermaksud memenuhi kewajiban tersebut, melainkan hanya ingin sekedar melihat pelayan-pelayannya raja saja. Nah, hal tersebut dapat kita pikirkan, bagaimana jikalau raja tersebut mengetahui maksud orang tersebut, apa yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Begitupun kita beribadah kepada Allah, bahkan tidak perlu menyangka Allah tidak tahu atau tahu, Allah sudah pasti mengetahuinya. Maka dari itu jauhilah sifat riya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.